Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, selamat datang di Rio Sport Channel. Gimana nih kalian? Masih belum bosan kan nungguin liga yang belum gak jelas? Yang belum jelas sih, bukan gak jelas. Karena sampai saat ini juga Polri belum ngasih izin soal pertandingan kompetisi di Indonesia. Tapi gak usah khawatir, kita akan terus memberikan update terbaru mengenai situasi terkini dan juga perkembangan dari kompetisi di tanah air. Makanya terus pantengin di channel Rio Sport. Nah, kali ini kita akan bahas kejanggalan-kejanggalan dari izin yang belum diterbitkan oleh kepolisian. Ada beberapa kejanggalan yang menurut beberapa pengamat sepak bola. Ingat, jadi berita yang kami tampilkan atau kami tayangkan bersumber dari sumber-sumber yang berada di situs internet dan juga terpercaya ya. Jadi bukan dari kami yang mengeluarkan asumsi sendiri, tapi kami dapatkan dari sumber-sumber di luaran sana. Oke, jadi ada berita apa aja? Mari kita simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, nggak salah juga dong kalau saya minta dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita yang informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, tombol merah yang ada di bawah itu tulisan subscribe. Juga aktifin juga notifikasi loncengnya. Logo lonceng juga ditekan agar setiap kami upload video terbaru Anda langsung mengetahuinya. Jangan lupa like juga video ini dan video-video lain di Rio Sport Channel. Dan juga share ke media sosial kalian agar semua orang tahu jika channel ini ada dan bisa terus berkembang. Oke, langsung aja, dan inilah Rio Sport selengkapnya. Kompetisi Indonesia yang belum jelas membuat kecewa banyak pihak. Berbagai wacana dan opsi pun disampaikan oleh para pelaku sepak bola. Kebanyakan mereka mengaku kecewa dengan sikap Polri yang tak memberi izin. Bahkan tak sedikit yang mengusulkan jika liga tidak ada, lebih baik timnas Indonesia pun tidak ada. Seperti yang disampaikan Direktur PT Pulana Bola Madura Bersatu atau PBMB atau yang menaungi klub Madura United, Zia Ul Haq, dirinya mengatakan hal ini tak realistis. Apalagi Indonesia tahun depan rencananya bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang tujuannya adalah mencari pemain muda. Oleh karena itu, menurut Zia Ul Haq, apabila Liga 1 2020 benar-benar dihentikan, dirinya mengakui lebih baik timnas Indonesia U19 di Indonesia tidak pernah ada. Kalau kayak gini, harusnya timnas Indonesianya juga tak perlu ada dong. Naif kan ada timnas U19 bahkan ada Piala Dunia tapi klubnya nggak ada karena liganya juga nggak ada. Tapi ya terserahlah, ini semua kembali ke pemerintah. Kami pun tak bisa protes. Kami harap pemerintah itu mikir buat apa ada Piala Dunia kalau liga nggak ada, ujar Zia Ul Haq. Sementara itu, buntut tak jelasnya kompetisi di tanah air menimbulkan berita yang beredar di dunia maya. Jika kompetisi luar negeri menawari klub Indonesia ikut kompetisi di negara mereka. Seperti yang dikutip dari sebuah laman berita bahwa jika kompetisi Liga Singapura mengajak klub Indonesia ikut berkompetisi di negara mereka daripada tak ada kompetisi. Namun sejauh ini belum ada kejelasan tentang simpang siur berita ini. Namun bisa saja klub Indonesia ikut kompetisi di luar negeri karena pemerintah Indonesia sendiri sepertinya tak peduli dengan sepak bola Indonesia. Tentunya liga di Indonesia. Ketua Umum PSSI Iwan Bule mengaku bingung dengan sikap Polri yang belum juga memberi izin pada sepak bola. Padahal cabang olahraga lain seperti basket, voli, softball, dan lain-lain sudah mulai berjalan dan diberi izin. Kenapa sepak bola susah sekali diberi izin? Apa karena sepak bola tak dekat dengan presiden sehingga sulit diberi izin? Ya, kita akan usahakan dapat izin. Basket, voli, softball, dan cabang lain aja sudah mulai jalan kok. Kenapa sepak bola tidak? Apa karena ketua umum cabang-cabang olahraga tadi itu dekat dengan presiden sehingga bisa diberi izin? Tapi kita tidak akan nyerah. Kita akan terus berusaha dapatkan izin itu, ujar Iwan Bule. Meskipun Iwan Bule selalu mengatakan akan diusahakan, namun para klub selalu menanggapi dengan kata-kata
Sampai kapan bos? Sampai nunggu kami bangkrut? Itulah kata-kata yang ucapan dari para klub di Indonesia. Sebenarnya tak dikeluarkannya izin dari kepolisian ini sedikit aneh. Pasalnya jika kita melihat Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan adalah seorang purnawirawan Polri. Dirinya terakhir menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Dirinya pun pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri sejak 2018 lalu. Dengan pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal Polisi, seharusnya Iwan Bule akan lebih mudah dekat dengan pihak kepolisian. Dan soal izin seharusnya tak jadi masalah. Tapi entah apa yang terjadi sehingga Iwan Bule seolah susah atau memang sengaja dibuat susah soal izin. Mungkinkah ada hal yang ditutupi? Sementara itu pihak Polri mengatakan tak dikeluarkannya izin karena sepak bola akan mengundang banyak massa dan menimbulkan keramaian dan kerumunan orang. Meskipun liga tanpa penonton, tapi Polri melihat tipikal supporter Indonesia yang ngotot dan ngeyel pasti akan melakukan nobar atau nonton bareng di televisi. Ini yang dikhawatirkan Polri akan menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19. Belum lagi adanya pilkada yang membuat fokus Polri akan terpecah jika kompetisi berjalan. Menanggapi hal ini, Ketua Viking Persib Club Heru Joko mengatakan Polri tak perlu khawatir soal penonton, sebab pihak Viking Persib Club akan membantu mengawasi kehadiran penonton di stadion. Dirinya pun memastikan tak akan ada acara nonton bareng di daerah sekitaran Bandung. Namun Heru Joko tak bisa menjamin jika ada yang melakukan nobar di rumah masing-masing, sebab itu di luar tanggung jawab dia. Jika soal penonton di stadion gak usah khawatir, kita akan bantu awasi dan jaga agar nggak ada penonton di stadion. Juga soal nobar, kita pastikan nggak akan ada nobar di wilayah kita. Tapi kalau nobarnya di rumah masing-masing, ya itu kan hak mereka. Kita nggak mungkin dong sweeping tiap rumah satu-satu, ujar Heru Joko. Senada yang diungkapkan Ketua Jackmania Diki Sumarno, dirinya mengatakan memang sulit mengontrol Jackmania yang tak resmi. Tapi bagi anggota resmi Jackmania bisa dipastikan mematuhi keputusan PT LIB dan keputusan pihak Jackmania. Kalau Jackmania yang resmi anggota kami itu udah pasti nurut dan patuh sama peraturan dan keputusan liga. Cuma kan banyak Jackmania yang ilegal alias tidak terdaftar, yang cuma ikut-ikutan aja, itu yang sulit dikontrol. Tapi kita jamin selama liga digelar, kalau emang harus tanpa penonton, kita akan amankan dan usahakan tanpa penonton. Ya emang kita kan gak main di Jakarta, tapi kita bisa pastikan dimanapun Persija bermarkas, The Jack gak akan ke stadion dulu, ujar Diki Sumarno. Nah itulah tadi Rio Rihasport singkat edisi kali ini, dan kita masih akan terus memberikan update perkembangan terbaru situasi sepak bola di tanah air, apalagi khususnya liga ya. Dan juga jika ada pertanyaan ataupun masukan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar atau di media-media kami ada di sini. Ya, jadi apapun masukan kalian, apapun kritikan kalian akan saya baca satu persatu untuk perkembangan channel ini juga. Oke, terima kasih banyak ya yang udah mengunjungi channel ini dan menyaksikan video ini. Kami dari tim Rio Rihasport mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rihasport.